Hai, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 1051755 dan anggota kedua bernama Muhammad Soleh dengan NIM 1051754 dan anggota tiga bernama Rizky Dwi Nopian dengan NIM 105177076. Di sini saya perwakilannya untuk mempresentasikan manfaat teknologi informasi khususnya di bidang permainan. Guys, kalian tahu kan perkembangan sekarang teknologi itu perkembangannya sangat pesat. Contohnya di bidang permainan. Dulu itu mengakses permainan itu sulit. Makanya masih game tradisional yaitu berupa bermain kelereng, petak umpet dan sebagainya. Tapi sekarang mengakses game pun mudah karena bisa bermain game mobile dan game PC lainnya yang bergrafik bagus. Karena semua itu bermainnya berupa online. Onlinenya tuh dari jauh, makanya orang-orang lebih berminat bermain game secara online daripada secara langsung lah. Biar instan lah pokoknya. Semua itu pun ada efek positif dan negatifnya, tergantung sudut pandang kalian untuk membuat game ini apa, membuat permainan ini males atau bikin menghasilkan uang. Kita contoh lihat cuplikan yang satu ini. Kita lihat guys tuh, ada seorang anak yang ingin push rank. Sebelum itu kita lihat jam dulu. Oke, jam segitu ya. Kita langsung gas mabar. Oke. Bentar setting dulu. Oke, udah masuk ke lobby gamenya. Waktu pun terus berlalu. Tapi dia terus push rank dan melupakan waktu yang begitu cepat. Much later. Terus berlalu. Dia masih push rank ternyata. Akan tetapi ternyata dia mainnya kalah terus. Kemudian dia melihat jam dan kaget melihat jam tersebut. Dan lalu dia berpikir, aduh, waktu begitu cepat ya. Apakah yang harus aku lakukan sekarang? Saya harus berpikir ke depan nih. Game tuh bukan sekedar untuk menghabiskan waktu atau bersenang-senang saja ya. Tapi kita cari apakah game bisa menghasilkan sesuatu untuk kita ya. Nah, bagaimana kalau kita cari informasi saja ya? Karena kan sekarang teknologi makin canggih. Jadi gampang dong mencari informasinya. Kita langsung aja searching ke internet. Oke, siap. Oke, kita akan membahas apakah game bisa menghasilkan uang ya? Oke, kita langsung saja kita cari tahu. Teman-teman, siap. Menarik juga nih. Kalau kita terus-terus kayak gini, pasti akan berkembang nantinya. Bukan cuma sekedar hiburan doang game tuh, tapi bisa dibikin lahan bisnis untuk kita sendiri. Oke, menarik. Oke, kita cari tahu langsung informasinya. Oke, kita nyalain dulu komputernya. Oke, kita udah masuk ke desktopnya. Kita langsung cari. Game bisa digunakan untuk lahan bisnis ya. Karena game tuh bukan sekedar untuk hiburan doang ya. Intinya mah sudut pandang kalian guys. Oke, kita baca dulu. Semakin banyaknya keuntungan dalam kemajuan teknologi di bidang hiburan atau game juga bisa digunakan sebagai lahan bisnis loh. Karena semakin banyak juga peminat dan pengembangnya, maka ada pihak yang membuat perlombaan bagi pemain yang jago dalam game tersebut. Salah satunya contoh dalam bidang ekspor
Dalam bidang esport ini, banyak jenis game yang diperlombaan, sehingga game tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi alat untuk menghasilkan uang. Oh, jadi gini ya. Oke, baca lagi. Terutama bagi para profesional player yang bergabung di dalam sebuah tim esport, majunya teknologi bisa jadi pembuka lapangan kerja yang baru dan unik dalam perkembangan di era globalisasi. Ekspor ya. Kalau ekspor itu kita harus jago. Sedangkan tadi saya bermainnya cupu. Aduh. Oke, coba kita lihat ke dalam ekspornya dulu ya. Cari tahu gimana sih lingkungan di esport itu. Oke, kita lihat di lingkungannya esport nih guys. Di sini kita lihat tuh, ini lagi turnamen esport. Soalnya kita dituntut untuk jago guys. Karena semakin jago dan banyak peminatnya, maka ada salah satu orang lah istilahnya mengturnamenkan sebuah game, sehingga menjadi sebuah bisnis untuk para gamers tersebut. Menarik juga ya, tapi di sini gue bermainnya cupu deh, jadi gue nggak cocok. Aduh, maaf ya. Tuh lihat ya, pada jago semua loh. Oke, kita searching lagi aja ya, karena sangat luas guys informasi itu. Kemungkinan masih banyak lagi yang bisa dibuat untuk menghasilkan uang di dalam game ini. Oke, kita habis searching ya dan menemukan game bisa juga dibikin untuk konten yang bisa menghasilkan uang. Berarti ini semua orang bisa dong, karena tidak dituntut untuk jago bermain game. Oke, kita baca. Dalam dunia pergaman, banyak orang ingin tahu tentang bagaimana cara mencari info atau tips supaya bisa lebih baik dalam bermain game yang disukai. Karena di zaman sekarang mencari informasi itu sangat mudah, yaitu melewati internet. Nah, banyak segelintir orang yang menyadari kesempatan itu. Maka dari itu terciptalah content creator. Kita fokus ke content creator kategori game aja. Karena zaman sekarang banyak manfaatkan teknologi informasi dalam mencari info atau pengetahuan. Zaman sekarang informasi mudah diakses karena perkembangan teknologi sangat cepat, di antaranya sosial media dan platform. Di sini kita membahas platform YouTube karena platform ini banyak digemari semua kalangan karena bisa diakses dengan mudah dan banyak memuat video yang kita cari, sehingga orang-orang berlomba-lomba memberikan konten tentang tips, info, atau gameplay, sehingga bisa membuat lahan pekerjaan untuk diri sendiri karena telah memanfaatkan teknologi informasi. Daripada bermalas-malasan, mending kita menciptakan lahan pekerjaan sendiri yang menghasilkan dengan bantuan manfaatkan teknologi informasi, teman-teman. Oke, di sini ingin jadi YouTuber ya, menarik ya. Bagaimana kalau jadi YouTuber aja? Oke. Coba saya akan mencoba menjadi YouTuber. Oke guys, tadi saya sempat recording ya, membuat video untuk dijadikan konten YouTube. Di sini tampilannya lagi upload video dulu sebelum dipublish ke dalam video YouTube. Oke. Nggak ada salahnya dong menjadi YouTuber, karena kalau masih pemula belum kelihatan teman-teman. Dengan kerja keras dan tekun, nggak gampang menyerah, pasti akan berhasil. Karena kesuksesan itu nggak instan guys. Nah, ini tampilan YouTube gue teman-teman. Tuh ya, lihat. Cuma segini nih videonya. Dari mulai genre game horror, game happy, dan game petualangan, semuanya ada. Karena saya nggak hanya bikin satu patokan game ya. Kalau bikin satu patokan game tuh kita dituntut untuk jago bermain game ya. Nah, kalau multi kayak gini nih, multi game, kita dituntut untuk dibikin asik. Oke.
Oke, jadi kesimpulannya yaitu game bukan cuma untuk bersenang-senang saja, tapi bisa dibikin untuk lahan bisnis untuk diri kita sendiri atau bahkan orang lain. Contohnya tadi yang saya sebutkan, e-sport atau YouTuber. Itu pun salah satu contoh kegunaan game ya. Masih banyak kok lah yang lainnya, coba kalian searching aja. Dan emang sih masih belum kelihatannya karena nggak ada yang instan loh dalam mencapai kesuksesan. Kita harus kerja keras dan tekun, jangan gampang menyerah. Pokoknya mah kalau ada niat pasti ada jalan, karena semua itu sudut pandang kalian ya. Karena yang bisa mengubah kita yaitu diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain cuma support kita. Jadi kemungkinan presentasinya cukup sampai di sini. Kalau ada kata-kata yang kurang enak, mohon maaf ya teman-teman. Saya undur diri, terima kasih, sampai jumpa lagi, dadah.